yang diwariskan oleh Pak Jokowi yang boleh jadi ini akan menghinggapi, akan turut serta sepanjang Republik ini berdiri. Satu, MK yang sakit. Dua, KPU yang sakit. Tiga, KPK yang sekarat. Udah sekarat nih KPK. Dan yang keempat, dinasti politik yang mungkin akan merajalela. Dan yang kelima adalah demokrasi kita yang juga menjelang senja. Saya mengambil dua indikator besar untuk menyebut bahwa pemilu ini pemilu terburuk sepanjang sejarah. Kata terburuk itu mengandung dua pengertian penting. Pertama adalah moral yang disebutkan di sini, dan yang kedua adalah teknis. Sebagian tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan tentang apa yang kita maksud dengan kata moral, kata teknis dalam hal ini. Kenapa kategori moral ini penting untuk menilai pelaksanaan pemilu dan pilpres ini? Karena menurut saya sepanjang sejarah pemilu kita, ini kali pertama moral itu seperti aksesori. Dia penting hanya kalau dibutuhkan, bukan kalau jadi prinsip dari seluruh pelaksanaan pemilu kita gitu. Nah, kalau dia dibutuhkan, ya mungkin orang akan berbicara moral dengan segala pengertiannya. Kalau nggak dibutuhkan, ya orang akan melupakannya. Jadi semacam aksesori biasa saja gitu ya. Nah, saya menyebut indikator moral itu setidaknya terdapat pada tiga aspek ya. Moral itu ya boleh secara legal itu boleh, tapi secara moral dia nggak bisa dimaafkan itu. Nah, kriteria pertama hancurnya moralitas pemilu kita tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu. Putusan yang dibuat melalui mekanisme yang sudah dinyatakan oleh MK terjadi pelanggaran etika berat dalam proses pembuatan putusan itu. Kedua, cacat moralnya adalah putusan yang dibuat melalui mekanisme cacat moral itu dimanfaatkan oleh keluarga Pak Jokowi untuk memuluskan anak beliau yang baru punya pengalaman 2 tahun jadi wali kota untuk sekarang menjadi calon wakil presiden gitu. Dan itu dengan sendirinya melahirkan, mempromosikan, membesarkan praktek-praktek yang secara moral di dalam negara yang demokratik dan reformis itu adalah praktek nepotisme yang sudah kita nyatakan dengan tegas bahwa praktek-praktek nepotisme dalam pengelolaan kebangsaan negara itu tidak diperbolehkan sesuai dengan TAP MPR tahun 1999 gitu. Jadi itu terabaikan tuh, hanya karena legalitasnya tersedia bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden selama yang bersangkutan punya pengalaman di dalam pemerintahan gitu. Itu legal ya. Tetapi secara moral nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena ini yang menyuburkan kemudian apa yang kita sebut sekarang sebagai dinasti politik. Yang itu dicela sebetulnya melalui semangat reformasi dan juga putusan TAP MPR tahun 1999 itu. Yang menyatakan bahwa dinasti politik itu ya tidak boleh ya di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kuatnya dugaan ya keterlibatan presiden yang secara aturan mungkin tidak menyalahi aturan, tapi secara moral ia jelas bermasalah. Lebih-lebih kemudian pelibatan presiden itu memberi dugaan institusi-institusi negara yang di bawah presiden langsung juga terlibat ya di dalam proses pemenangan paslon tertentu. Ya, apakah itu aparat keamanan alias polisi, apakah itu alat pertahanan alias TNI, apakah itu kepala-kepala desa, apakah itu ASN-ASN dan sebagainya,
Termasuk tentu saja di dalamnya apa yang tadi disebut adalah soal bansos, dan saya kira penting juga untuk mengetahui, mencari tahu apakah ada ya penaklukan orang tanda kutip melalui yang kita sebut sekarang istilahnya dengan penyanderaan terhadap oknum-oknum tertentu atau tokoh-tokoh tertentu ya yang diduga bermasalah lalu disandera kasusnya untuk kepentingan elektoral gitu. Nah, ini semua menurut saya masuk kategori sebagai amoral dalam pelaksanaan pemilu. Yang nggak boleh mestinya terjadi. Penegakan hukum kita senang, kita suka, kita dorong. Ya, kalau memang mereka kepada yang bersalah, apalagi dugaannya tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi misalnya, tetapi itu digunakan demi kepentingan clean government, bukan kepentingan politik. Apalagi nanti setelah ya kasusnya atau politiknya selesai, kasusnya nggak naik, berhenti di situ saja. Ini kita tunggu nih kelanjutan kasus BTS kan, karena BTS itu kemarin kan dinyatakan sementara di moratorium dulu karena ada pelaksanaan pilpres. Nah ini pilpresnya udah selesai, tinggal penetapan yang kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Penetapannya apakah 01, 02, 03 yang menang kita nggak tahu, tapi pilpresnya udah selesai pada tahap pencoblosan. Tinggal penetapan ya hasilnya seperti apa. Nah ini kita akan lihat bansos atau BTS ini naik nggak kasusnya. Karena sudah ada beberapa dulu yang dimintai keterangan oleh kejaksaan terkait dengan kasus ini, ya kita akan tunggu apakah akan berlanjut atau tidak. Karena itu tadi muncul berbagai selentingan yang menyebut ada persoalan hukum yang dapat menyandera tokoh-tokoh tertentu lalu diarahkan demi mendukung ya atau guna demi kepentingan politik tertentu juga gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai amoral. Nah, kalau yang teknis tadi juga udah dibahas oleh kawan-kawan yang sebetulnya jejaknya sudah bisa kita lihat sejak dari proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu. Ya kan? Masih dalam konteks partai politik saat itu. Dan kita tahu begitu banyak persoalan, kontroversi terkait dengan proses ini yang berujung kepada pemberian sanksi pertama karena diduga melakukan pelanggaran etika berat terhadap ketua KPU saat itu. Ya, di mana ketua KPU itu diduga dan sudah dibuktikan di sidang DKPP bahwa ada hubungan yang bersifat emosional antara KPU, ketua KPU tentu saja dengan salah satu ya calon peserta pemilu saat itu. Yang sedang diverifikasi. Calon peserta pemilu sedang diverifikasi. Dan ketua KPU-nya akhirnya diberi sanksi. Sejak dari itu, lalu muncul sengketa di Bawaslu. 3 partai politik yang sengketa itu lolos, tetapi kemudian tetap tidak diterima oleh KPU dengan alasan yang lain. Gitu. Akhirnya nggak lolos sampai saat ini. Sebagian memang nggak dapat membuktikan ya kekurangan yang dimaksudkan itu, tapi sebagian yang lain mulai lagi diperberat oleh KPU prosesnya sehingga nggak lolos. Kecuali Partai Umat pada akhirnya kemudian lolos ya kan dari 3 partai politik yang mengajukan sengketa itu gitu. Sudah dimulai dari situ. Terus ya menerus sampai kita ingat dahulu pernah DPR hendak melakukan pembahasan PKPU terkait sehingga saya dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, tapi KPU-nya 7 komisionernya berada di luar negeri. Sehingga rapat di DPR di Komisi 2 dibatalkan, padahal yang mengajukan agenda untuk RDPU itu adalah KPU sendiri. Tapi KPU-nya semuanya berada di luar negeri pada waktu yang bersamaan. Sehingga ya pembahasan
PKPU tidak dapat dilanjutkan, dibatalkan. Dan akibatnya kemudian muncul konflik. Konflik apa? Konflik terhadap pencalonan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena memakai dua PKPU yang berbeda. PKPU pertama nomor sekian, PKPU kedua nomor sekian gitu. Dan itu sengketa. Lalu dimenangkan sebetulnya oleh para pemohon kan, yang menyebut bahwa PKPU penerimaan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden itu tidak dapat berlaku. Cuma putusannya kan prosesnya udah selesai, baru putusan keluar gitu. Nah, berdasarkan itulah kemudian DKPP bersidang lagi dan menyatakan ketua KPU melanggar etika berat yang terakhir. Tapi ini sanksinya itu adalah peringatan berat terakhir. Untuk kasus itu, untuk kasus yang lain? Bukan, ini yang pertama. Nanti akan ada peringatan berat kedua, ketiga dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya hampir di setiap tahapan ada masalah yang cukup serius dari penyelenggaraan pemilu kita ini gitu. Ya, dimulai dari proses verifikasi partai, lalu kemudian pendaftaran ya. Dan tentu saja hari-hari ini kok tiba-tiba rekapitulasi suara bisa dihentikan di tengah jalan, khususnya tingkat kecamatan, karena alasan sirekapnya ya error. Dengan entengnya saja KPU mengatakan error, mohon maaf ya gitu. Nggak ada upaya untuk mengatakan kami bertanggung jawab, kami akan bongkar dan sebagainya itu. Bahkan mereka untuk menyebut berapa biaya dengan siapa mereka bekerja sama, itu mereka enggan untuk menyebutkannya kepada publik. Berapa besaran biaya dari seluruh pengadaan Sirekap ini dan dengan siapa mereka kerjasama. Itu pun nggak disampaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita menyebut secara teknis ini bermasalah, itu bukan penilaian subjektif. Ya, karena bukan kita saja yang mengatakan, DKPP juga sudah memberi sanksi terhadap berbagai peristiwa-peristiwa ini. Dan itu ditambah dengan rekaman pelanggaran yang sudah dirilis oleh KPU, yang saya mengambil 4 setidaknya dari 19 jenis pelanggaran yang disebut oleh KPU terjadi khususnya pada hari H pemilu. Yang 4 itu menurut saya pelanggaran berat semua, yang semestinya dapat mendiskualifikasi pasangan tertentu atau setidaknya dapat untuk dinyatakan ya bahwa pemilunya memang punya masalah yang sangat berat. Pertama, lebih dari 2000 kasus menurut Bawaslu terjadi intimidasi. Intimidasi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, sebuah peristiwa yang tidak bisa dimaafkan dalam pemilu yang demokratik. Jangankan ribuan 2000, satu kali pun itu peristiwa yang nggak bisa dimaafkan. Dan uniknya, nah ini nanti akan kita diskusikan dengan Bawaslunya, soal Bawaslunya, saya kira belum ada satupun kasus itu yang naik ke pengadilan. Dugaan adanya intimidasi ini oleh Bawaslu ya. Nah yang kedua, Bawaslu mengatakan adanya rekapitulasi antara surat suara tidak sah dengan yang sah itu lebih dari 2000 kasus berbeda. Ya, jadi yang dihitung dengan yang batal dihitung nggak sinkron, yang dihitung 150, yang nggak dihitung 70, berarti lebih. Sementara di TPS-nya mungkin cuma ada 300 pemilih. Kan lebih 20 surat suara. Nah itu surat suara yang lebih itu datangnya dari mana? Nah itu kira-kira begitu tuh. Nggak sinkron namanya kan. Nah yang ketiga, kata Bawaslu lagi, dugaan adanya mobilisasi pemilih. Dan itu juga nggak boleh. Pelanggaran berat mobilisasi pemilih itu. Dan yang keempat, kata Bawaslu lagi, hampir 1000-an kasus ya kan orang yang sama memilih lebih dari satu kali. Dan itu juga nggak boleh. Saya bapak-bapak sekali nggak bisa membayangkan pemilu ketujuh ya, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, pemilu ke-6. Pemilu ke-6 di era reformasi ini kita masih menemukan model-model begini tuh saya nggak bisa bayangin. Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 2 kali. Pemilih yang dimobilisasi, surat suara yang ketuker.
Ya kan mestinya dapil ini, dapil sono macam-macam. Enggak kebayang oleh saya. Ya? Masih ada ribuan. Enggak kebayang oleh saya. Lalu kita mengatakan dengan meningkatnya manajemen, keuangan, teknologi, pelibatan masyarakat, bukan masyarakat ya, tim ad hoc dalam pemilu, lalu kita mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu sesuatu yang biasa. Ya jelas tidak. Itu kita bisa menyatakan buruk. Kalau peristiwa ini terjadi tahun 99, 2004 bisa kita pahami teknologi nggak secanggih ini. Ya kan alat transportasi nggak secanggih ini. Jadi memungkinkan surat suara ketukar-tukar, memungkinkan orang dimobilisasi karena kita belum punya iktp namanya. Memungkinkan orang memilih lebih 3 sekali itu mungkin karena tintanya mungkin belum hebat, belum kita bisa cek dia di TPS sudah menggunakan hak pilih atau tidak macam-macam. Tapi kalau terjadi di era iktp, ya kan, bla 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 bla, jangankan ribuan, ratusan kasus pun mestinya nggak boleh ditolerir gitu. Jadi ngukurnya bukan dengan pemilu yang sebelumnya, ngukurnya itu dengan kondisi kita yang kekinian, di mana teknologinya makin canggih, ya kan. Ada alat printer sekarang, jadi kita rekapitulasi nggak kayak dulu lagi. Kan dulu kita rekapitulasi ke formulir C itu ke isi rekap manual, itu yang membuat orang banyak sakit. Lalu ya mohon maaf dengan segala kesedihan kita meninggal dunia. Sekarang tidak, tinggal di print. Begitu dipermudah, isi rekapnya yang masalah gitu loh. Kan aneh-aneh aja gitu. Jadi kalau orang masih mengatakan bahwa ini pelanggaran-pelanggaran yang lazim yang terjadi di zaman dahulu, itu kalau kita hidupnya seperti zaman dahulu is okay gitu loh kira-kira. Tapi jelas semua kita udah meningkat kok masalah-masalahnya gitu ya. Dan situasi ini menurut saya diperburuk oleh kinerja Bawaslu. Ya. Sangat ada satupun kasus besar yang ditangani Bawaslu sampai sekarang saya selesai, kecuali yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta, yang itu pun kemudian saling sanggah antara Bawaslu DKI maupun dengan Bawaslu RI-nya soal pemanggilan saudara Gibran terkait dengan dugaan adanya politik uang dalam bentuk pembagian susu ya dalam kampanye yang dilakukan oleh saudara Gibran. Tapi kan Bawaslu RI juga bolak-balik ya menyatakan nggak ada, ya kan? Belum ada proses penyelidikan, Bawaslu sudah mengatakan tidak ada pelanggaran dalam pertemuan kepala-kepala desa, ya kan? Di Gelora Singazaya itu dan seterusnya gitu. Nah, dua instrumen penting penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu amat sangat tidak berperan efektif, efisien dan profesional di dalam pelaksanaan pemilu. Dan khusus kepada Bawaslu, saya kira kita juga sudah berulang kali mengatakan ini perlu revisi struktural Bawaslu. Nggak bisa lagi kita ingin model Bawaslu yang ngabisin duit. Nah sekarang orang cerita tentang pentingnya satu putaran, katanya menghemat triliun. Kalau mau menghemat triliun lebih bagus lagi Bawaslunya direvisi. Lebih dari berapa, Jo? 40 sekian triliun uang kita untuk Bawaslu. Kinerjanya nggak lebih hebat dari Dirty Vote. Cuman 3-4 orang loh itu Dirty Vote itu kan. 3 aktor dengan 1 sutradara dan beberapa orang yang bekerja secara teknis. Menghebohkan bukan saja Indonesia tapi seluruh peminat pemilu di Indonesia, yang saking hebohnya ini kali pertama dalam sejarah pemilu Indonesia, pemantau asing mengatakan ini pemilu paling tidak berintegritas sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Itu Anfrel yang ngomong. Bukan KIP, bukan PARA, bukan Integrita, bukan 5 Anfrel. Nggak pernah dalam sejarah pemilu Indonesia setidaknya 5 kali kemarin, lembaga pemantau asing menilai pemilu kita itu sebagai tidak berintegritas. Ini kali pertama. Salah satu sumber mereka tentu saja Dirty Vote itu bukan laporan Bawaslu. Makanya mungkin yang dibutuhkan 2-3 hari ini bukanlah Bawaslu model yang sekarang. Yang lebih banyak kelihatan, istilah saya dahulu tuh,
Mereka nyari pasal dengan sangat semangat, tapi bukan untuk menuntaskan kasus, tapi sebaliknya untuk mengatakan bahwa ini kasus tidak dapat ditindaklanjuti. Jadi pasal yang mereka cari itu pasal yang meloloskan orang, bukan pasal yang menjerat orang gitu loh. Ini kinerja Bawaslu kita yang sekarang, yang juga sering kali saya istilahkan, Bawaslu kalau ketemu kasus kecil dia gedein badannya. Ini lihat aja di laporannya yang sekarang itu. Lebih dari 6.000 seingat saya TPS tidak dibuka tepat waktu. Is okay, itu pelanggaran, tapi pelanggaran kecil tuh administrasi namanya. Yang bisa diselesaikan di tempat. Kan tinggal Bawaslu-nya mengatakan buka segera. Karena sesuai dengan aturan ya TPS itu dibuka jam 7 kata dia, selesai itu. Nggak perlu kemana-mana lagi tuh. Tapi seperti yang saya sebut, Bawaslu ini tipenya kalau ketemu kasus kecil digedein badannya. Seolah-olah jumawa hebat, kuat, macam-macam berwibawa. Ketemu kasus gede, besar, dikecilin dirinya. Dia akan mengatakan, mohon maaf, kewenangan kami nggak sampai ke sana. Contoh tadi disebutkan oleh Bung Arif soal dugaan adanya aliran dana ilegal masuk ke dalam pemilu yang sudah 3 kali diungkapkan oleh apa namanya itu ya PPATK 3 kali. Saya kira ini juga kali pertama PPATK berbicara langsung kepada masyarakat bahwa ada dugaan dana ilegal masuk ke pemilu dan 3 kali berbicara itu. Apa kata Bawaslu? Kagak ada. Makanya kemarin kan kita kasih Bawaslu itu mari kan, Museum Ajaib Rekor Indonesia itu. Karena mereka senangnya rekor-rekoran. Lihat aja KPU itu, fotonya dipampang dengan 3 rekor kata dia. Rekor berpakaian adat terbanyak. Apa hubungannya dengan pemilu? Ada juga tuh rekor penyelenggara pemilu paling banyak menanam pohon apa namanya tuh ya di pinggir laut itu loh, mangrove, bakau atau mangrove. Apa hubungannya? Saya ini bapak-bapak ibu sekalian, saya ini salah satu dewan penasehat atau dewan pembina Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia. Saya sih senang kalau orang nanam bakau, nanam mangrove, saya senang. Tapi KPU buat itu jadi kebanggaan dirinya, nggak masuk otak saya gitu loh. Pakai rekod-rekotan gitu loh saya. Kalau mereka buat rekodnya, pertama dalam sejarah ini pemilu paling tidak bermasalah, kita bangga kan gitu loh. Pertama dalam sejarah politik uang paling banyak ditangani, kita bangga. Pertama dalam sejarah tidak ada anggota KPU-nya yang disanksi berat, kita bangga. Ini itu tadi apa namanya? Oh, kalau Bawaslu ini lagi tuh rekodnya. Penyelenggara pemilu yang dilantik serentak paling banyak se-Indonesia. Iya paling banyak karena dia tunda. 3 hari 4 hari saat itu pernah lowong jabatan Bawaslu di Indonesia. Se-Indonesia itu artinya 500 lebih kabupaten kota nggak ada anggota Bawaslu-nya. Makanya kita saat itu datang ke Bawaslu nyerahin namanya mari, yaitu museum ajaib banget ya. Ada penyelenggara negara dalam beberapa hari serentak di seluruh Indonesia nggak ada. Itu kejadian di Bawaslu. Nah makanya saya mengatakan ini Bawaslu ini perlu dievaluasi. Nggak perlu kita nggak butuh Bawaslu yang begini, uang habis, kinerjanya nggak ada. Sementara kita melihat dengan dirty vote 3 orang plus sutradara 1 dan pekerja teknis dapat kok merangkai peristiwa demi peristiwa sebetulnya yang bisa menjelaskan kemana alur dari peristiwa-peristiwa ini, mengapa peristiwa-peristiwa ini terjadi. Apa yang bisa dibaca dari peristiwa-peristiwa itu untuk menjelaskan bahwa ada tangan yang bekerja dalam setiap pelaksanaan pemilu kita yang nggak bisa diungkap oleh Bawaslu dengan modal puluhan triliun itu gitu. Nah kalau mau hematlah di Bawaslu itu, jangan di putaran 1 putaran 2-nya gitu loh. Nah
Bapak-bapak sekalian, apa solusinya? Ya tentu solusinya ada dua, jalur hukum satu, jalur politik satu. Saya nggak terlalu percaya pada jalur hukum ini lagi. Datang ke Bawaslu, mohon maaf saya, kita baru bahas nih. Tadi ini inilah Bawaslu kita gitu ya. Datang ke MK, ya MK-nya juga udah ditekuk, ya kan? Ya, putusan MK yang kemarin itu yang 90 2003 udah hilang lah ya kepercayaan kita. Betul tadi kata Bung Arif, satu-satunya jalan sebetulnya yang mungkin lebih fair untuk melihat keburukan pemilu kita dan juga pengabaian moral di dalam pemilu ini adalah jalur politik, dan itu adalah angket. Gitu. Setidaknya betul tadi angket terkait dengan ya, dugaan adanya penggunaan bansos untuk pemenangan paslon tertentu. Gitu. Nah itu kita harapkan itu terjadi. Saya kira kemarin itu Presiden udah baca gelagat angket ini akan terjadi, maka buru-buru beliau panggil Pak Surya Paloh ya datang ke istana untuk mengingatkan, merayulah kembali ya kan, supaya ya jangan dululah angket-angketan lah ya kan. Nanti ini kan ada beberapa menteri yang akan pergi. Nasdem dapatlah 2 atau 3 menteri lagi. Kira-kira mungkin begitu ya. Kira-kira ya kan. Presiden kita ini soal tawar-menawar jangan sanksikan. Bekas pedagang. Makanya kekuasaan pun didagangkan gitu loh kira-kira kan. Panggil Pak Surya Paloh. Kata-katanya juga PKB akan begitu, ya kan? Udahlah biarkan PDI saja sama PKS yang angket-angketan, kalian nggak usah lah. Nanti juga kan PDI akan tarik menterinya. Udahlah nanti PKB dapat, Nasdem dapat lagi, kira-kira begitu. Tapi masih rahasia, kira-kira jawabannya Surya Paloh apa? Ini masih rahasia nih. Cuma kalau mendengar pernyataan Presiden kemarin ya, yang mengatakan, iya kita ketemu Pak Surya Paloh, juru bicara apa namanya itu istana mengatakan Surya Paloh yang meminta supaya ketemu dengan Presiden, maka ingat kalau itu datang dari istana, cara bacanya harus sebaliknya gitu loh. Kan udah begitu logikanya sekarang kan. Saya tidak cawe-cawe, artinya cawe-cawe gitu ya kan. Saya tidak setuju revisi undang-undang KPK, dia setuju gitu loh kira-kira tuh. Nah itu cara bacanya. Apa artinya? Kalau kita baca dengan yang sebaliknya, berarti yang undang itu adalah Presiden. Gitu ya. Kalau Presiden mengatakan ya adalah diskusi-diskusi politik dengan seolah gembira Presiden mengungkapkan itu, mungkin yang terjadi sebetulnya cerita sedih. Boleh jadi Surya Paloh mengatakan saya tidak berkenan lagi Pak Presiden. Cukup sampai di sini. Mungkin ya itu sebetulnya yang terjadi. Nah mungkin ya. Jadi saya masih percaya pada integritas Pak Surya Paloh ya. Nggak tahu setelah ini tentu saja ya kan. Saya masih percaya kira-kira Pak Surya Paloh mengatakan Pak Presiden Anda kan tahu. Di Pilpres ini saya secara terbuka mengatakan berbeda dengan Pak Presiden. Karena itulah saya mengusung jargon perubahan melalui Anies Baswedan. Kalau tiba-tiba nanti ya kan kursi menteri nambah saya ikut juga di dalam pemerintahan Pak Presiden, apa kata masyarakat? Ini makin menambah moralitas pemilu kita yang makin turun gitu. Oleh karena itu Pak Presiden mohon maaf. Untuk kali ini saya menolak, Pak Presiden lanjut terus, adapun soal angket, kita lihat perkembangannya. Kalau memang ditemukan dasar-dasarnya, ditemukan bukti-bukti yang kuatnya, ya tentu tidak bisa kita dihentikan. Karena ini bagian dari penyehatan demokrasi kita. Mudah-mudahan begitulah jawabannya Pak Surya Paloh. Mudah-mudahan ya kan. Nah, ya, dia kira-kira begitulah ya kan, mudah-mudahan. Nah, kita masih percaya pada Pak Surya Paloh lah ya kan, kira-kira. Nah, ini angket, saya kira ini makin membesar dan Presiden juga makin tahu bahwa angket ini akan, karena setidaknya angket ini didasarkan pada dua hal yang faktual.
Pertama adalah yaitu tadi dugaan penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral, ya kan? Kali pertama dalam sejarah kita jelang pemilu ada pembagian bansos 4 kali berturut-turut. Ya kan? Pertama tuh. Nah, yang kedua adalah meningkatnya harga beras saat ini di lapangan dan sudah meningkat harga, jarang pula ditemukan barangnya gitu. Nah, ini dua dasar tuh. Ada dasar politik, ada dasar ekonomi. Ya, apa yang membuat harga-harga beras itu meningkat dan mengapa ia sekarang jarang ditemukan di pasaran? Dan seterusnya. Sekarang saya dengar harga beras sudah naik ke angka 20.000 untuk beras yang dahulunya berharga yang premium kan. Premium kan rata-rata kan 14-15 kan. Sekarang katanya di angka 20.000. Nah, ini intermezzo, ini iklan sedikit. Yang kesulitan nyari beras silakan berhubungan dengan saya. Karena saya ini petani dan penjual beras. Saya besok insya Allah off dulu. Nggak bicara politik, nggak bicara mataram, karena saya mau ke sawah. Saya mau giling padi besok. Nah, kepada rekan-rekan yang ingin beras yang nggak dicampuri oleh pupuk kimia, yang macam-macam dan sebagainya itu, berhubungan dengan saya. Harga insya Allah harga net seperti yang disungkapkan oleh Presiden. Intermezzo ya, kan biasa begitu di tengah penampilan kan ada iklan-iklan kan biasa. Iya. Nah, jadi besok saya off dulu, saya mau ke sawah dulu. Ya, mau giling padi soalnya. Bisa lewat saya deh, Bang ya? Iya boleh, kita tumbuk di sini. Di sini kita tumbuk. Boleh, harga jual dari saya 14, dari sama aja ya. 15.000. Ya, 15.000. Saya udah turunin tuh. Harga jual dari saya itu 15 dan sebagainya gitu. Masih banyak kawan-kawan yang saya baca ini baru selembar, belum lembar kedua. Tapi saya mau stop aja karena iklannya udah masuk. Jadi saya mau stop karena iklan sudah masuk. Kawan-kawan sekalian, lalu pertanyaannya adalah apa yang akan diwariskan Pak Jokowi pada kita di 7 bulan terakhir jelang masa baktinya berakhir? Saya kira yang diwariskan oleh Pak Jokowi di luar pembangunan fisik, dan pembangunan fisik itu paling hebat 100 tahun. Dia bangun jembatan 50 tahun, 60 tahun mungkin akan diganti orang jembatannya. Dia bangun gedung 70 tahun, 80 tahun setelah itu mungkin orang akan ubah bangunannya. Itu akan hilang seturut dengan waktu. Tetapi setidaknya ada 5 yang diwariskan oleh Pak Jokowi yang boleh jadi ini akan menghinggapi, akan turut serta sepanjang Republik ini berdiri. 1, MK yang sakit. 2, KPU yang sakit. 3, KPK yang sekarat. Udah sekarat nih KPK. Dan yang keempat, dinasti politik yang mungkin akan merajalela. Dan yang kelima adalah demokrasi kita yang juga menjelang senja. Dan ini semua akan menghidupi kita sepanjang Republik ada, berbeda dengan bangunan fisik macam-macam yang boleh jadi kapan waktu bisa direvisi. Kalau tidak ada kemauan kita untuk menahan, jangan sampai ikon-ikon demokrasi ini, reformasi ini berakhir seiring dengan berakhirnya jabatan presiden. Dan oleh karena itu sama-sama kita mendorong supaya perbaikan demokrasi, penguatan demokrasi, dan angket jadi penting untuk pintu memulihkan kembali demokrasi kita. Terima kasih.